Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutia Rucayani dengan NIM 2010601020 dari Program Studi Manajemen Angkatan 2020. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan IPTEX dengan dosen Bapak Nurdin Zudi. Nah, di sini saya akan menyampaikan argumentasi saya mengenai proses pembusukan dengan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Nah, langsung saja. Bayani, Burhani, dan Irfan ini merupakan suatu metodologi atau cara-cara untuk memperoleh pengetahuan dalam Islam. Manusia sebagai makhluk yang dibekali dengan akal, perasaan, dan hawa nafsu mempunyai keunggulan-keunggulan yang tidak dipunyai oleh makhluk lainnya. Dengan ketiga bekal tersebut, manusia membangun peradaban menggunakan pengetahuannya. Nah, dalam kehidupannya di dunia ini, manusia itu tidak lepas dari pengetahuan sebagai hasil olah pikirnya. Nah, pengetahuan sebagai senjata manusia menjalani kehidupan di dunia ini bukanlah suatu hal yang instan pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan kata lain, setelah manusia diberi akal, kemudian dia punya banyak pengetahuan. Nah, tidak demikian. Nah, ada proses panjang yang harus dilewatinya untuk menghasilkan sebuah pengetahuan tersebut. Nah, dari mana sumber pengetahuan itu, bagaimana cara manusia memperolehnya, bagaimana strukturnya, valid atau tidak pengetahuan yang diperoleh, dan sejauh mana batas pengetahuan manusia adalah pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan manusia. Nah, semua pertanyaan tersebut ini dalam dunia akademik disebut sebagai epistemologi, yaitu suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya atau validitasnya pengetahuan tersebut. Nah, singkatnya epistemologi adalah teori pengetahuan. Nah, dalam lingkup epistemologi itulah Bayani, Burhani, dan Irfani berada. Nah, ketiganya ini merupakan suatu metodologi atau cara-cara untuk memperoleh pengetahuan dalam Islam. Nah, apakah yang dimaksud dengan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani? Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu ilmu Bayani. Nah, ilmu Bayani ini adalah sebuah ilmu yang disandarkan pada keterangan-keterangan teks atau naskah. Artinya, aktivitas pemikirannya ini didominasi dan selalu berpusat pada naskah atau teks yang berkembang. Nah, ilmu Bayani ini merupakan metode berpikir yang berlandaskan dengan kitab suci Al-Quran. Darinya lahir ilmu fikih dan ilmu kalam. Nah, yang kedua yaitu ilmu Burhani. Ini lebih menekankan pada kemampuan intelektual manusia, baik berupa indera pengalaman maupun daya rasional untuk memperoleh pengetahuan tentang semesta. Nah, Burhani ini merupakan metode berpikir yang berdasarkan runtutan nalar logika dan melahirkan ilmu-ilmu praktis dalam kehidupan manusia seperti ilmu biologi, fisika, dan juga kimia. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu irfani. Nah, ilmu irfani ini merupakan eh, mengumpulkan pengetahuan yang diperoleh melalui proses riyadhah dan mujahadah yang memusatkan diri pada aktivitas kebatinan. Dalam ilmu irfani ini juga menghasilkan tasawuf. Nah, para ulama terdahulu banyak menerapkan metode bayani ini. Nah, karena apa? Karena sebab Bayani ini metode berpikirnya itu berlandaskan dengan Al-Quran. Nah, mengapa kitab suci Al-Quran menempati posisi tertinggi di antara yang lainnya? Karena isi dalam Al-Quran itu tidak ada yang bisa membantahnya gitu. Kemudian dengan Bayani, para ulama dan cendekiawan Islam mengkaji Al-Quran secara mendalam. Kemudian menerjemahkannya dan menjadikannya dasar untuk mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan baru. Namun, perlu dibedakan juga dengan sekelompok orang yang menafsirkan Al-Quran hanya dari teksnya saja atau secara tekstualnya saja. Nah, Burhani dapat dikatakan sebagai aktivitas pikiran untuk menetapkan suatu benar atau salah atau proposisi melalui metode penyimpulan dan itu menggunakan logika penalaran. Nah, kemudian dimensi irfani.
terutama terletak pada aspek batiniah, sementara akal dipakai untuk menjelaskan pengalaman spiritual tersebut. Nah, sebagai contoh yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu mewujud dalam intuisi. Kemudian kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional. Nah, tafsir ilmiah mengenai pembusukan itu tercantum dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 21, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering, lalu kamu melihatnya kekuningan-kekuningan, kemudian dijadikannya hancur, berderai-derai. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, kenapa? Karena pembusukan ini tidak hanya dilihat, misalnya buah apel nih. Buah apel ini busuk, manusia meninggal, dan sebagainya. Hal itu diperlukan pemikiran-pemikiran akal sehat berpikir bagaimana hal itu bisa terjadi, penyebabnya apa, dan sebagainya. Nah, para ulama klasik tidak melihat ada hal yang unik di dalam ayat itu. Karena apa? Karena proses pembusukan merupakan fakta empiris yang menjadi sunatullah, yaitu keniscayaan. Akan tetapi, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita untuk memperhatikan sebuah proses pembusukan? Sedangkan kalau di dalam ilmu biologis modern menemukan bakteri sebagai jasad renik atau mikroskopik yang terlibat dalam proses pembusukan. Nah, pengetahuan mengenai bakteri ini telah dimanfaatkan dan dikembangkan untuk pembuatan obat, pupuk, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat makanan, pupuk, obat, dan lain sebagainya itu eh, perlu apa saja sih bakteri yang diperlukan atau dipergunakan. Nah, dengan perkembangan bioteknologi, bakteri dikembangkan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan keuntungan yang melimpah. Sebagai contoh yaitu bakteri E. coli, di mana bakteri tersebut itu berfungsi untuk membusukkan sisa makanan di usus besar. Nah, kemudian telah direkayasa oleh manusia sehingga menghasilkan insulin untuk menolong penderita diabetes mellitus. Nah, dalam pembusukan dan dalam pendekatan Bayani ini berlandaskan terhadap Al-Quran. Bayani ini memberikan pengetahuan bahwa apa yang ada di muka bumi ini, di alam ini, akan hilang. Nah, semua itu sudah tercantum di dalam Al-Quran. Dalam pendekatan Burhani, pembusukan ini bisa kita tangkap, berpikir menggunakan logika, misalnya buah, bagaimana buah itu bisa busuk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam pendekatan irfani, nah kita bisa tahu nih proses pembusukan itu bisa terjadi. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.